Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasini Ibrahim dengan NIM 240220004. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Ahmad Gorontalo dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nasikh dan mansukh dalam studi Al-Quran pada mata kuliah Al-Quran Hadis oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rifian Panigoro. Baik, langsung saja. Memahami nasikh dan mansukh dalam studi Al-Quran. Pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh adalah konsep penting dalam studi Al-Quran dan hadis. Konsep ini berkaitan dengan penghapusan atau pembatalan hukum syariat dalam suatu ayat atau oleh hadis, ayat atau hadis yang datang setelahnya. Pemahaman tentang nasikh dan mansukh membantu kita memahami bagaimana hukum Islam berkembang seiring waktu. Konsep ini hanya berlaku dalam aspek hukum atau syariat dan tidak berlaku dalam aspek akidah atau keyakinan. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Nasikh adalah hukum baru yang menggantikan atau menghapus hukum sebelumnya. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapus atau dibatalkan oleh hukum yang datang kemudian. Selanjutnya, jenis-jenis nasikh berdasarkan sumber. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu ayat dalam Al-Quran yang hukumnya dihapus dan digantikan dengan ayat lain dalam Al-Quran. Ini adalah jenis nasakh yang paling umum. Yang kedua, nasakh hadis dengan hadis. Sebuah hadis dapat menasakh hadis sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam hadis juga dapat berubah seiring waktu. Ketiga, nasakh hadis dengan Al-Quran, yaitu hadis yang hukumnya dihapus oleh ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada hadis. Selanjutnya, contoh nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Perubahan hukum masa iddah wanita yang ditinggal suami. Ayat mansukh, yaitu orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka berwasiat untuk istri-istri mereka, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun tanpa disuruh keluar dari rumahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 240. Ayat nasikh. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu iddah selama 4 bulan 10 hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Maknanya, masa iddah berubah dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, contoh nasakh hadis dengan Al-Quran. Awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam berziarah kubur. Namun, larangan ini dihapus oleh Al-Quran dalam Quran Surah At-Takasur ayat 102 dari 1-2 yang memberi pemahaman tentang pentingnya mengingat kematian. Larangan awal, ziarah kubur dilarang. Setelah nasakh, ziarah kubur diperbolehkan untuk tujuan mengingat akhirat. Selanjutnya, jenis-jenis nasikh berdasarkan bentuk. Pertama, nasakh hukum dan bacaan ayat dihapus hukumnya dan bacaannya dari Al-Quran. Kedua, nasakh bacaan hukum tetap. Ayat yang bacaannya dihapus tetapi hukumnya masih diterapkan. 3. Nasakh hukum. Bacaan tetap, ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Selanjutnya, contoh nasakh berdasarkan bentuk. Nasakh hukum dan bacaan. Ayat tentang rajam bagi pezina, mushan, sudah menikah. Bacaannya tidak lagi ada dalam mushaf Al-Quran, tetapi hukumnya tetap berlaku melalui hadis.
Nasak bacaan hukum tetap. Hadis menyebutkan bahwa ayat tentang menyusui 10 kali lalu diubah menjadi 5 kali, bacaannya dihapus, tetapi hukumnya tetap. Nasak hukum bacaan tetap. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 204 tentang masa iddah 1 tahun. Bacaannya masih ada, tetapi hukumnya telah digantikan oleh Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan tentang nasik dan mansuk. Baik, kesimpulannya adalah konsep nasik dan mansuk adalah pembagian penting dari studi Al-Quran dan hadis. Memahami konsep ini membantu kita mengetahui bagaimana hukum Islam berkembang dan menyesuaikan dengan zaman. Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam yang berlaku. Terkait dari materi di atas ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bandingkan otoritas hukum antara Al-Quran dan hadis dalam konteks nasik dan mansuk. Manakah yang lebih kuat jika terjadi kontradiksi? Nah, jawabannya adalah Al-Quran memiliki otoritas tertinggi. Nah, jika terjadi kontradiksi antara hadis dan Al-Quran, maka yang diikuti adalah Al-Quran. Namun, hadis sahih juga bisa menasak hadis sebelumnya, tetapi hadis tidak bisa menasak ayat Al-Quran secara independen, kecuali bila didukung oleh penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari wahyu atau wahyu ghairu matlu. Selanjutnya pertanyaannya adalah apa dampak jika seorang muslim tidak memahami konsep nasik dan mansuk terhadap cara ia menjalankan ibadah atau mengambil hukum? Nah, jawabannya adalah jika seorang muslim tidak memahami nasik dan mansuk, ia bisa menjalankan hukum yang sudah tidak berlaku atau menganggap kontradiksi dalam Al-Quran. Ini bisa menyebabkan kebingungan, kekakuan dalam praktik agama, bahkan sikap fanatik buta terhadap teks tanpa memahami konteks dan perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, yaitu ziarah kubur dulunya dilarang kemudian diperbolehkan. Apa nilai spiritual dan sosial yang bisa diambil dari nasak ini? Nah, jawabannya adalah larangan awal bertujuan mencegah praktik syirik atau pemujaan kubur. Nah, namun ketika akidah umat sudah kokoh, ziarah diperbolehkan sebagai sarana mengingat kematian dan akhirat. Secara spiritual, ini menumbuhkan kesadaran akan kematian dan taubat. Secara sosial, mempererat hubungan antar generasi dan menghormati leluhur. Baik, itulah materi dan pertanyaan dari materi saya tentang nasik dan mansuk. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.